Sel E. coli pada prokariot ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Pada bagian proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Nah, pada sel prokariotit yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk memastikan generasi sel yang akan datang dan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Nah, pada struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA yang beruntai ganda merupakan polimer dari dua untai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda helix. Nah, pada nukleotida merupakan molekul yang terdiri dari gula, deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Nah, pada tulang punggung fosfodiester bersikeras, gula bergantian dan gugus fosfat basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin yang merupakan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin yang membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin yang disebut sebagai pasangan basa. Nah, kemudian komplementer helix ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5' ke 3' relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi 3' ke 5 arah utama. Nah, kemudian ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA pasangan basa komplementer dalam struktur DNA yang memungkinkan replikasi yang dilakukan dengan cara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA yang digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda baru. Nah, yang dimulai dengan ganda DNA yang beruntai, kemudian dipisahkan pada setiap untai asli yang disebut dengan untai induk yang digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Nah, kemudian replikasi DNA ini terjadi pada arah 5' ke 3' yang menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Nah, kemudian replikasi untai DNA yang baru akan terbentuk yang dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Kemudian asal replikasi ini menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Nah, untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks yang mereplikasi DNA, yang dimana ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti Escherichia coli. Nah, pada sejumlah enzim yang diperlukan untuk replikasi
yaitu untuk melanjutkan setelah garpu direplikasi akan dirikan helix untuk memisahkan helai helix ganda dan protein yang pengikat beruntai tunggal yang akan menstabilkan daerah beruntai tunggal baru. DNA girase yang digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi yang terjadi supercoil setelah garpu replikasi stabil. Nah, DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh protein lainnya seperti klem beta dan pemuat klem membantu untuk menahan DNA polimerase di tempat pada urutan pendek. Nah, DNA dari RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Nah, ini proses terjadinya penambahan nukleotida ini tanpa primer. Nah, pada untai induk yang berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Kemudian nukleotida yang baru ditambahkan ke ujung 3' yang bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas. Nah, sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' yang disebut lagging untai dan selesai dalam segmen yang disebut replikasi fragmen Okazaki. Pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai lagging. DNA polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer untuk mengisi celah. Sebagai helix dibuka lebih lanjut, proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasikan. Nah, kemudian pada DNA polimerase 1 menggantikan primer DNA dengan nukleotida DNA dan kemudian DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan tertinggal untuk menyelesaikan replikasi mereka berdua yang identik. Nah, salinan molekul DNA akan menghasilkan proses replikasi DNA yang memungkinkan pada sel bakteri akan aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induk yang memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.